Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Oke, kita lanjut cerita Rahayu Jalan Dendam sesi kedua. Oh iya, ada yang bertanya di kolom komentar, sampai berapa part sih cerita ini? Jadi, saya juga tidak tahu, karena di postingan Facebooknya Mas Pudak Brahma ini masih berlanjut, dan sekarang ini sampai di part 35. Untuk kalian yang pengen membaca langsung, bisa langsung silaturahmi ke akun Facebooknya Mas Pudak Brahma. Nama akunnya Pudak Brahma. Oke, kita lanjut saja cerita selanjutnya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sedikit demi sedikit, diam-diam Galih Wadas bergerak menjauh dari Palagan. Setelah dirasa aman, barulah Galih Wadas meloncat dan bergerak cepat untuk kembali ke Merbabu. "Kau pikir bisa seenaknya pergi begitu saja, jin penunggu Aki?" Tiba-tiba terdengar suara di tengah kesunyian. Galih Wadas seketika itu juga menghentikan langkahnya. Saat melihat ke depan, tampaklah Sura sedang duduk bersila sambil menikmati jantung manusia. Kumis, jenggot, dan dadanya dipenuhi cipratan darah korbannya. Amarah Galih Wadas meluap manakala melihat sebuah kepala manusia tergeletak tidak jauh dari kaki Sura. Ubun-ubun kepala itu berlubang besar. Galih Wadas tahu Sura telah memakan otak salah satu temannya itu. "Kau bahkan lebih keji dari jin pesugihan, Sura. Jangan sok baik, keset Merbabu. Sebentar lagi aku juga akan memakanmu. Meski tidak segurih manusia, tapi lumayanlah. Setidaknya aku akan mendapat tambahan energi," ancam Sura. Sura bangkit berdiri dan mulai melompat-lompat menari. Suara gentanya membuat Galih Wadas sulit memusatkan perhatian dan menghimpun energi. Ia pun melawan sebisanya menghadapi sambaran-sambaran Nenggala dan genta Sura. Beberapa kali Galih Wadas berhasil menikam Sura dengan kerisnya, akan tetapi gagal. Tubuh Sura seolah terbuat dari karet. Setiap tusukan kerisnya hanya tenggelam dalam kulit tersebut tanpa bisa melukainya. Sebaliknya, butiran-butiran bedak abu mayat bercampur darah Sura yang mengenai tubuhnya berhasil menembus perisai energi dan menghanguskan tempat yang ditempelinya. Satu demi satu serangan Sura berhasil menghantam tubuh Galih Wadas. Ia tahu kematiannya sudah dekat. Namun Galih Wadas tidak ingin energinya dimakan oleh Sura. Ia pun memutuskan untuk bunuh diri dengan menghancurkan diri sendiri. Sura yang melihat gelagat itu tentu saja tidak membiarkannya. Ia tidak rela makanan yang telah berada di depan mulut lepas begitu saja. Secepat kilat, Sura melesat ke depan untuk menikam Galih Wadas dengan nenggalanya. "Sial!" desis Galih Wadas saat melihat ujung nenggala Sura yang semakin mendekat. Sura tersenyum, wajahnya terlihat semakin mengerikan. Akan tetapi, mendadak senyuman itu hilang dan berganti menjadi seringai kesakitan manakala sebuah bayangan menghantam dari samping. Tubuh Sura pun terjatuh dan bergulingan di tanah. Galih Wadas melihat seorang laki-laki berdiri membelakanginya. Tidak lama kemudian, seorang perempuan datang menyusul. "Bagaimana, An? Apa sebaiknya kita berpencar saja? Biar aku yang mencari Sarah." "Jangan, Zah, terlalu berbahaya. Kita tangkap saja manusia demit ini. Melihat penampakannya, dia pasti teman dari para penculik Sarah itu," jawab Mian. "Sekarang kau tolong saja jin itu dan gali informasi darinya." Moza meraih tangan Galih Wadas dan menyalurkan energinya agar Galih Wadas bisa tetap hidup. Kemudian ia segera mengajaknya pergi menjauhi Mian. "Ilmumu lumayan juga, ular. Tapi kau salah memilih lawan. Sebab dulu aku adalah penjual sate ular dan biawak," ejek Sura yang telah berdiri di depan Mian.
Jangan menghina mereka pemakan mayat. Setidaknya orang-orang itu tidak mencuri dan menipu untuk mengisi perutnya. Apalagi bersenang-senang di atas penderitaan orang lain seperti kau, koruptor, serta pelaku pesugihan yang menjadikan orang tidak bersalah sebagai tumbal, ujar Mi'an. Sekarang katakan, kemana teman-temanmu membawa gadis itu? Sura tertawa terbahak-bahak dan mulai menari. Kali ini dia menggunakan seluruh ilmu dan kekuatannya. Bedak tebal yang melapisi tubuhnya berguguran, lalu berkumpul menjadi satu dan berubah menjadi sesosok makhluk mengerikan. Hati-hatian, makhluk itu beracun, teriak Moza dari jauh. Kau pikir cuma kau saja yang bisa membelah wujud, gumam Mi'an. Sura terkejut saat melihat Mi'an telah menjadi dua. Aji kakang kawah di ari-ari, kupikir ilmu itu sudah lenyap, batinnya. Atau jangan-jangan cuma ilmu sihir bayangan semu saja. Ilmu sihir murahan seperti itu tidak ada gunanya, ular sogok letik. Sura tidak akan tertipu. Usai mengucapkan itu, Sura dan makhluk bedaknya langsung menerjang dengan serangan mematikan. Ketika melihat makhluk bedaknya sungguh-sungguh bertempur dengan kembaran Mi'an, ia tahu jika wujud kedua Mi'an bukanlah bayangan semu. Kau ternyata hebat juga ya, ucapnya di antara serangan. Benturan demi benturan terjadi. Keris naga siluman Mi'an beberapa kali berhasil mengenai tubuh Sura, tapi gagal melukainya. Demikian juga sebaliknya, tidak sekalipun Nenggala Sura bisa menembus perisai energi Mi'an. Tidak jauh dari tempat itu, kembaran Mi'an juga tidak kalah sengitnya bertarung. Makhluk bedak Sura benar-benar merepotkan. Wujudnya bisa buyar saat terkena serangan, lalu kembali mewujud untuk menyerang balik. Sura mengeluh dalam hati. Meski belum bisa melukainya, tapi energi yang tersalur dari keris naga siluman berhasil menyusup masuk. Sura sadar, cepat atau lambat, Mi'an akan mampu menembus ilmu kebalnya. Ia memutuskan membagi makhluknya menjadi dua. Satu melawan kembaran Mi'an, satu lagi untuk membantunya menghadapi Mi'an yang asli. Kau lupa, pemilik Aji Kakang Kawah Adi Ari-Ari tidak hanya bisa membagi wujud hanya menjadi dua, cetus Mi'an saat melihat makhluk Sura membelah diri. Keparat kau ular, aku akan membuatmu menjadi abu, teriak Sura sambil melompat mundur. Sura lalu duduk bersila sambil menggoyangkan genta dan membaca mantra. Nenggalanya melayang berputar-putar di udara untuk memberikan perlindungan. Datanglah Kalasirah, hanguskan manusia ini, seru Sura berulang kali. Mi'an merasakan adanya aura energi besar mendekat. Demikian juga dengan Moza. Ia lalu mengurai selendang yang selama ini melilit pinggangnya. Tidak pernah kuduga akan menggunakan selendang ini lagi, bisiknya. Selama untuk amar ma'ruf dan ambras tadur hangkara, meski harus terurai ribuan kali, selendang wajib menjalankan amanahnya. Bukan begitu, Nduk? Moza melompat ke samping. Siapa nenek? Tanyanya. Nenek itu teman Bu, namanya Eyang Putri, jawab Arum yang datang kemudian. Kemudian muncullah Brahma, Condromowo, Ayu Sekar, Nagabara, Seruni, Korowelang, dan juga Bara serta Manis. Bersama-sama mereka semula menatap bola cahaya di langit yang jatuh menuju tempat itu. Kalasirah adalah salah satu jin terkuat milik Brewaliki. Awalnya, jin berwujud kepala berambut api itu terpenjara di kawah kelut. Setelah ratusan tahun berlalu, Brewalikilah menemukan keberadaannya dan berhasil merusak segel mantra hingga Kalasirah terbebaskan. Sejak saat itu, Kalasirah mengabdi kepada Brewaliki. Kalasirah tidak muncul sendirian. Bersamanya ikut juga Empu Kalasupata dan kelompok jin pengawal kutukan. Mereka ini biasanya terikat di prasasti, punden, petilasan, serta makam kuno yang memiliki sumpah kutukan. Seiring berjalannya waktu, setelah tempat-tempat yang harus dijaganya hancur, mereka pun bebas. Kalasirah, Empu Kalasupata, dan belasan jin kandang pendem berkumpul di sekitar Sura. Wujud mereka beraneka macam. Ada yang menyerupai manusia ular dan anjing, ada yang seperti raksasa, manusia berleher sangat panjang,
perempuan cantik, dan banyak lagi lainnya. Mi'an menatap jin-jin itu dengan gelisah. Besarnya getaran energi yang keluar dari tubuh mereka membuatnya khawatir. Jin-jin ini bukan tandingan, Bram. Arum dan temannya itu Zah, bisik Mi'an. Aku juga merasakannya, An. Sebaiknya kita bertarung di dekat anak-anak itu, saran Moza. Kesunyian akhirnya dipecahkan oleh teriakan Sura. Sambil berteriak, laki-laki itu menerjang maju dan langsung memilih Moza sebagai lawan. Nenggalannya meluncur mengincar leher Moza. Moza segera menggerakkan selendangnya. Kain panjang itu melilit tangan Sura. Kemudian dengan cepat Moza melompat ke atas dan menendang punggul Sura hingga ia terjungkal. Kau salah memilih lawan, orang aneh, ejek Moza. Sura menggeram, dadanya sesak dan punggungnya seperti remuk. Tanda jika energi Moza berhasil menembus energi pelindungnya. Aku terlalu meremehkanmu, Sundal. Tapi tidak akan terjadi lagi. Setelah ini, kau pasti akan menjadi mangsaku, ancam Sura, lalu mulai menari. Mi'an sendiri sedang bertarung dengan Kalasirah. Sulur-sulur rambut Kalasirah menjadi lawan seimbang jurus-jurus udan wayah rendeng. Letusan demi letusan terdengar ketika pucuk tombak Mi'an bertemu dengan ujung rambut Kalasirah. Sambil bertarung, Mi'an mengawasi pertempuran yang lain, terutama Bram dan Arum. Setelah melihat keduanya tidak terlalu terdesak, ia pun semakin fokus menandangi serangan Kalasirah yang semakin ganas. Eyang Putri berdiri berhadapan dengan Empu Kalasupata. Ketika Mi'an menghadang gerak Kalasirah, Eyang Putri segera memutuskan untuk melawan mantan penjaga Patirtan di lereng Pawitra itu. Empu Kalasupata berwujud seperti Kalakirti Muka, tapi dengan 3 mata dan sepasang tanduk. Tangan kanannya memegang gada, sedang tangan yang kiri menggenggam obor. Sejak kapan penjaga Mandala Putih Pawitra melakukan perbuatan kotor, Empu? Tegur Eyang Putri. Empu Kalasupata tertawa pendek, lalu berkata, jangan berpura-pura bodoh, Den Ayu. Kau dan aku tahu bagaimana kondisi Mandala-Mandala itu. Manusia-manusia serakah dan jin-jin bodoh perewangan mereka telah merusaknya tanpa henti, hingga nyaris tak ada yang tersisa lagi. Lalu apakah dengan alasan itu perbuatanmu ini menjadi benar? Tanya Eyang Putri. Tugasku sebagai pengawal sudah selesai, Den Ayu. Jika ada yang harus kusalahkan, itu adalah manusia. Karena merekalah aku terpaksa pensiun dini, jawab Empu Kalasupata. Sekarang akan kubuat manusia-manusia serakah itu membayar apa yang sudah mereka lakukan kepada Patirtan Pawitra. Eyang Putri memahami kemarahan Empu Kalasupata. Sebagai jin penjaga, tidak ada yang lebih menyakitkan dan memalukan selain dari gagalnya si jin untuk menjaga apa yang telah diamanahkan kepadanya. Dan hal itulah yang terjadi kepada Empu Kalasupata serta jin-jin penjaga yang lainnya. Mereka telah gagal melawan para penjarah barang antik, pemburu harta karun, cukong-cukong pemalak hutan, serta pengusaha tambang dan sawit yang memakai cara-cara kotor. Namun, meski demikian, Eyang Putri tidak bisa menerima jalan yang dipilih Empu Kala, membangkitkan Sang Damarpati, Sang Sigar Bumi, dan Sang Setra Banyu tidak hanya berdampak kepada alam manusia, tapi juga alam-alam yang lain. Ketiga jin purwa itu mampu membuat jutaan jin yang terikat perjanjian tunduk kepada mereka. Eyang Putri tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi ketika jutaan jin itu diperintahkan untuk menyerang manusia dan makhluk apapun yang dianggap sebagai lawan mereka. Pembantaian besar akan terjadi. Setelah itu, mereka pasti akan berusaha bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan jin di mandala-mandala lain untuk mewujudkan mimpi iblis menghancurkan manusia dalam arti yang sebenarnya. Sebagai caraka yang kerap berkunjung dan bertemu dengan jin dari kerajaan lain, Eyang Putri tahu jika kejadian ini tidak hanya terjadi di Nusantara. Di semua benua dan negara, gabungan manusia dan jin sesat bahu-membahu untuk membangkitkan kekuatan kegelapan. Perang, aksi-aksi adu domba atas nama sara, dan pengiringan pola pikir untuk memuja hal-hal keduniawian seperti harta, tahta,
dan nama besar adalah contoh-contoh usaha mereka untuk meningkatkan energi hitam yang menjadi sumber kekuatan mereka. Eyang Putri sadar, dunia memang telah terluka parah ditikam keserakahan manusia. Akan tetapi, ia juga tahu jika masih ada manusia-manusia yang berjuang untuk memperbaikinya. Karena itulah, ia dulu meletakkan jabatan dan memilih menjadi pengembara. Semua itu agar ia lebih leluasa dalam melakukan apa yang ia yakini. Melihat Eyang Putri tidak bergerak, Empu Kalasupata menginisiasi serangan. Ia melompat sembari mengayunkan gadanya. Eyang Putri menyambut gada itu dengan sebatang tongkat pendek berkepala ukiran kuncup teratai. Benturan dua kekuatan itu membuat Empu Kala terpental. Tubuhnya berputar 2 kali di udara sebelum akhirnya jatuh terguling ke tanah. Eyang Putri sendiri terdorong mundur beberapa langkah dan nyaris terjatuh. Aku tidak ingin bertarung denganmu, Empu. Carilah jalan lain. Membangkitkan Tri Pelabur Bumi bukanlah pilihan yang tepat. Kau tahu itu, bujuk Eyang Putri. Tidak ada jalan lain, Den Ayu. Manusia memang sudah sepantasnya lenyap dari semesta ini, bantah Empu Kalasupata sambil berancang-ancang kembali menyerang. Wajah Eyang Putri berubah murung. Meski tidak ingin, ia tahu tidak punya pilihan selain harus mengalahkan Empu Kalasupata. Kuncup teratai di ujung tombaknya perlahan mekar dan memunculkan bilah tombak yang tadi tersembunyi. Baiklah Empu, tampaknya sudah menjadi takdir kita untuk menyambung nyawa di sini, ucap Eyang Putri, lalu melesat menyerang. Condromowo sengaja bertarung di dekat Brahma dan Arum. Lawannya adalah Ki Klarap, jin berwujud manusia kadal pemilik Aji Sambung Rogo. Ilmu ini membuat pemiliknya mampu menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terpotong. Hebatnya lagi, bagian-bagian tubuh yang putus itu tetap bisa hidup dan dikendalikan oleh pemiliknya. Setelah mengetahui kehebatannya, Condromowo tidak lagi menebas tubuh Ki Klarap dengan pedang larbangonya. Sambil bertarung, ia berusaha menemukan titik lemah dari ilmu tersebut. Ilmu seperti ini biasanya hanya bisa dikalahkan dengan api, batin Condromowo di antara serangan 2 potongan tangan Ki Klarap yang berusaha mencekik lehernya. Condromowo meloncat mundur. Ia bersiap menembak Ki Klarap dengan sinar matanya. Ki Klarap sendiri justru tertawa terbahak-bahak sambil bertolak pinggang. Ayo tembak aku, kucing kurap. Lampu senter itu tidak bisa melukaiku, teriakannya mengejek. Namun betapa terkejutnya Ki Klarap ketika Condromowo justru melesat seperti kilat. Belum bisa ia memahami apa yang terjadi, Ki Klarap merasakan dadanya seperti terbakar. Kau terlalu sombong, Klarap. Sekarang coba lawan racun api dari keris naga siluman ini, ucap Condromowo sebelum ia mencari potongan-potongan tubuh Ki Klarap dan menikamnya. Ki Klarap jatuh terduduk. Hawa panas yang berawal di dadanya kini dengan cepat menjalar ke seluruh tubuhnya. Tidak lama kemudian, ia pun tewas dengan mengenaskan. Condromowo menarik nafas lega. Beruntung sebelum menyerang dengan pancaran sinar mata, ia teringat kepada keris naga siluman milik Mian. Ia pun meminjam keris itu lewat Aji Pameling. Condromowo mengedarkan pandangan. Pertempuran masih berkobar hebat. Ayu Sekar, Nagabara, Seruni, Korowelang, dan yang lain berjuang mengalahkan lawan masing-masing. Di antara semuanya, Serunilah yang tampak terdesak hebat oleh lawannya. Condromowo pun memutuskan untuk membantunya. Ayu Sekar bertarung seperti harimau marah. Sepasang tusuk rambutnya menyambar-nyambar lawannya dengan buas. Kehilangan Sarah untuk kesekian kalinya membuat perempuan itu nyaris menjadi gila di rajam duka. Jangan sembrono, Yu. Bagaimana akan menyelamatkan Sarah jika kau terluka atau bahkan mati? Teriak Nagabara mengingatkan. Teriakan Nagabara membuat Ayu sejenak tertegun. Kesempatan itu digunakan Empu Kalasarpa untuk menyerang. Jin ular itu menyemburkan ludah beracunnya ke wajah Ayu. Beruntung, sebelum serangan itu sampai, Korowelang dengan sigap menangkisnya. Bantu yang lain, Nyai, biar ular berhadapan dengan ular,
ucap Korawelang. Sombong sekali kau bocah. Aku tidak selemah lawanmu tadi, maki Empu Kalasarpa. Empu Kalasarpa lalu mengubah diri menjadi ular kobra raksasa dan langsung menyerang. Korawelang yang telah menjelma menjadi ular welang pun menyambutnya. Keduanya saling lilit dan gigit untuk menjadi pemenang. Setelah menjadi bulan-bulanan moza, Sura akhirnya bisa sedikit bernafas lega. Semua itu berkat bantuan sepasang jin yang kini bertempur bersamanya. Jadi cuma seperti ini kemampuan murid utama kandang pendem. Memalukan, ejek Moza. Puas-puaskan bicaramu, Sundal, sebab setelah ini kau tak akan bisa berbicara lagi, bentak Sura. Kala Serenggi dan Kala Gali, sepasang jin celeng segera menyerang. Tombak berkait yang menjadi senjata mereka bergantian menikam. Sura sendiri ikut membantu dari jauh dengan genta dan nenggalanya. Kedua senjata itu melayang-layang di udara, mencari kesempatan untuk menyerang. Mengetahui kondisi Moza yang mengkhawatirkan, Mi'an berupaya segera mengalahkan Kalasirah. Dihimpunnya energi yang ada di tempat itu semaksimal mungkin. Kemudian digunakannya energi itu untuk menghantam Kalasirah lewat ujung tombak. Tubuh Mi'an terlempar dan jatuh berguling-guling di tanah. Hidung dan sudut bibirnya mengalir darah. Kalasirah sendiri terpental ke angkasa dan menghilang. Setelah mengatur pernafasan, Mi'an segera berdiri dan membantu Moza. Siapa laki-laki itu? Ia mampu mengalahkan jin berusia lebih dari 5.000 tahun. Kekuatannya pasti luar biasa, batin Nagabara. Di tengah riuh rendahnya pertempuran, tiba-tiba muncullah puluhan orang yang dipimpin oleh seorang kakek berjubah ungu. Kakek ini duduk di punggung seekor harimau sebesar lembu. Maaf, kami datang terlambat. Sekarang tolong izinkan kami untuk menuntut balas kematian saudara-saudara kami, ucap kakek itu pelan. Galiwadas tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya saat melihat kedatangan guru dan teman-temannya. Akhirnya panggilanku sampai juga. Semoga mereka bisa membalaskan dendam kawan-kawan, gumam Galiwadas. Kemunculan Panembahan Satsima dan kekalahan Kalasirah membuat Sura dan kelompoknya kehilangan semangat. Mereka berkeinginan untuk melarikan diri. Akan tetapi hal itu sulit dilakukan, sebab kedelapan pemimpin Dharma Cakra telah memagari tempat tersebut dengan energinya. Empu Kalasupata sadar ia tidak punya pilihan selain mati. Tubuhnya telah dipenuhi luka akibat tombak Eyang Putri. Menyerah pun tidak mungkin, sebab Panembahan Satsima pasti akan membunuhnya sebagai pembalas kematian para cantriknya. Menyerahlah Empu, mumpung masih ada kesempatan, nasihat Eyang Putri. Tidak mungkin Den Ayu, Kecubung Wulung pasti akan membunuhku. Mengampuni bukan jalan mereka, balas Empu Kalasupata. Aku juga akan menjadi penjaminmu. Sekarang jatuhkan gada itu, perintah Eyang Putri. Empu Kalasupata terdiam. Beberapa saat kemudian, ia meletakkan senjatanya di tanah. Eyang Putri lalu mengikat tangan Empu Kala dengan selendangnya. Satu persatu pertempuran pun berhenti. Empu Kalasarpa, Kala Serenggi, Kala Gali, dan jin-jin yang datang bersama Kalasirah menyerah kepada lawannya masing-masing. Suasana yang tadinya riuh kini menjadi sunyi. Masalah baru timbul ketika Panembahan Satsima ingin menghukum mati jin-jin yang telah menyerah. Eyang Putri, Mi'an, Moza, dan Condromowo jelas tidak mengizinkannya. Namun Panembahan Satsima bersikeras untuk memaksakan kehendaknya. Kami yang bertempur dan mengalahkan mereka, sudah sepantasnya nasib para jin ini ada di tangan kami, Panembahan, ucap Eyang Putri tegas. Panembahan Satsima turun dari harimaunya. Tangan jin itu memegang gagang cemeti yang melilit pinggangnya. Aku tidak peduli. Mereka telah membunuh para cantrikku. Utang nyawa harus dibayar nyawa, serunya. Siapa yang menyuruh mereka membantu kandang pendem, kek? Cantrik-cantrik itu adalah korban kebodohanmu sendiri, teriak Ayu Sekar sambil menunjuk Panembahan Satsima.
Wajah Ayu tampak merah dibakar amarah. Panembahan Satsima murka. Tanpa peringatan, dilontarkannya energi untuk menyerang Ayu. Nagabara yang berdiri di samping Ayu segera meloncat dan menghadang laju serangan itu. Tubuh Nagabara bergetar hebat ketika energinya berbenturan dengan energi Panembahan Satsima. Saat Panembahan akan bergerak maju, Eyang Putri segera datang dan berdiri di depannya. "Jika kau memaksa, apa boleh buat? Ayo kita bertarung, Panembahan," ujarnya. Diam-diam, Mian mengumpulkan energi. Ketegangan yang terjadi membuatnya harus berjaga-jaga. Hal yang sama juga dilakukan oleh Moza, Condromowo, Korowelang, Brahma, Arum, dan yang lainnya. Galih Wadas kebingungan. Ia tidak menyangka situasi akan berkembang menjadi panas. Empu Bindra yang berada di sampingnya juga merasakan hal yang sama. Setelah apa yang terjadi, pemimpin Dharma Cakra kelima itu berharap pertempuran tidak kembali pecah. "Lawan kita Brewaliki, Empu, bukan mereka," bisik Galih Wadas. "Aku tahu, Wadas, tapi kau tahu sendiri bagaimana watak Panembahan," keluh Empu Bindra. Empu Bindra memandang sekeliling tempat itu. Dari jumlah dan kekuatan, Padepokan Kecubung Wulung mungkin di atas angin. Akan tetapi, meskipun menang, kejadian hari ini tentu tidak berhenti sampai di sini. Kekuatan-kekuatan yang diwakili oleh lawan mereka pasti akan membuat perhitungan. Merapi, Lawu, Laut Selatan, Baluran, dan Istana Barat Merbabu jelas akan turun tangan. "Bujuklah pemimpinmu, Empu. Sebagai sesama Kawula Merbabu, aku tidak ingin bertarung dengan kalian," bisik Nagabara dengan aji pameling. "Akan ku coba, Bara. Semoga saja berhasil," jawab Empu Bindra. Empu Bindra menghubungi ketujuh pimpinan Dharma Cakra yang lain. Ia menjelaskan kekhawatirannya dan mengajak mereka untuk bersama-sama membujuk Panembahan Satsima. Di lain sisi, setelah berhasil meredakan amarahnya, Panembahan Satsima diam-diam juga berhitung. Ia sadar, lawan-lawan yang berdiri di depannya bukanlah sekumpulan burung pipit yang bisa dikalahkan dengan mudah. Selain itu, mereka adalah bagian dari Mandala yang tidak kalah kuatnya dengan kelompoknya. Tiba-tiba, Panembahan Satsima mendengar bisikan rahasia Empu Lela, pemimpin Dharma Cakra pertama. Apa yang diucapkan Empu Lela ternyata sama dengan pemikiran sang Panembahan. "Kalau aku menyerah begitu saja, harga diri Kecubung Wulung akan jatuh, Lela," ujar Panembahan Satsima. "Saya akan cari jalan keluarnya, Panembahan," jawab Empu Lela. Empu Lela lalu memberitahukan hal itu kepada Empu Bindra dan yang lain. Setelah berunding, Empu Bindra menghubungi Nagabara. Kepada Nagabara, Empu Bindra memintanya untuk mencari cara agar Panembahan Satsima tidak kehilangan muka. Nagabara mengabarkan permintaan itu kepada Eyang Putri, Mian, Moza, dan Condromowo. Mereka akhirnya sepakat untuk menyerahkan Sura dan jin-jin pengikut Brewaliki kepada Panembahan Satsima. Akan tetapi, tidak dengan jin-jin penjaga kutukan. Mereka tetap berada di bawah kekuasaan Eyang Putri, Mian, dan Nagabara. Eyang Putri lalu mengajukan penawaran itu kepada Panembahan Satsima. "Memang ada apa dengan para penjaga kutukan itu, Nyai? Toh mereka bergabung dengan Brewaliki dengan sukarela?" tanya Panembahan Satsima. "Alasan mereka berbeda, Panembahan. Saudara-saudara kita itu hanya ingin membalas dendam, bukan memburu kekuasaan seperti Brewaliki. Mereka hanya dimanfaatkan, sama seperti Kecubung Wulung," jawab Eyang Putri. Panembahan Satsima menggeram. Wajahnya menyiratkan kemarahan. "Kandang Pendem akan mendapatkan balasannya, Nyai. Aku akan meluruk ke sana." "Ratusan tahun berlalu, kau masih saja tidak berubah, Panembahan. Kandang Pendem bukan tempat yang bisa dikunjungi begitu saja. Bisa-bisa kedatanganmu ke sana hanya untuk mengantar nyawa. Kami juga akan ke Kandang Pendem, tapi tentu tidak sekarang. Mungkin ada baiknya kita bekerja sama, Panembahan. Semakin banyak teman, maka akan semakin besar pula kesempatan kita untuk menang.
saran Eyang Putri. Panembahan Satsima diam dan memikirkan saran Eyang Putri. Kabari aku jika saatnya tiba, Nyai. Kapanpun itu, Kecubung Wulung akan siap bergabung, ucapnya kemudian. Panembahan Satsima dan anggotanya lalu pergi bersama Sura serta jin-jin tawanannya. Sepeninggal mereka, Eyang Putri segera membebaskan Empu Kalasupata dan 6 jin penjaga kutukan yang lain. Ayu Sekar yang melihat hal itu protes. Ia merasa Empu Kalasupata dan teman-temannya adalah bagian dari kelompok penculik Sarah. Ayu berkeinginan untuk memaksa Empu Kalasupata mengantar ke kandang pendem. Lalu setelah sampai sana kau mau apa, Yu? Kandang pendem bukan rumah tuyul, kuntilanak, genderuwo dan jin-jin lemah. Kau lihat sendiri kemampuan Kalasirah kan? Tegur Nagabara yang merasa jengkel dengan kecerobohan Ayu. Tapi Sarah ada di sana, Ra. Bagaimana jika mereka melakukan hal yang mengerikan kepadanya? Protes Ayu sambil menahan tangis. Seruni yang berdiri di samping Ayu meraih tangan perempuan itu dan berusaha menguatkannya. Sabar, Mbak. Kita semua peduli dengan Sarah, tapi kita juga tidak boleh gegabah, sebab itu justru akan membuat keselamatan Sarah semakin terancam. Pelan-pelan Ayu bisa meredakan gejolak perasaannya. Mereka kemudian merundingkan rencana penyerangan ke kandang pendem. Eyang Putri dan Nagabara memutuskan untuk kembali ke Merapi dan Merbabu untuk membicarakan hal tersebut. Ayu pergi bersama Nagabara, sedang Empu Kalasupata dan kawan-kawannya mengikuti Eyang Putri. Setelah berpikir, Mian dan Moza memilih pergi ke Baluran untuk menemui Ki Wana-Wenang. Sedangkan Brahma, Arum, Condromowo, dan Korowelang diminta pergi mencari Gundala Wereng. Mereka pun kemudian berpisah. Sebelum berangkat, Bra mengatakan akan pergi ke tempat Dr. Asti untuk mengantarkan Seruni serta melihat kondisi Puspa, Rin, dan yang lain lebih dulu. Sampaikan salam kami kepada Asti, Bram. Semoga saja nanti kami bisa mengunjunginya, pesan Moza. Iya, Bu, nanti akan saya sampaikan, jawab Bram, lalu mencium tangan Moza dan Mian. Di rumahnya, Sarbin benar-benar tidak habis pikir dengan kegagalan Caroline merebut flash disk dari tangan Denia. Ia tidak menyangka jika salah satu eksekutor andalannya itu bisa dikalahkan oleh orang-orang yang nyaris tidak punya pengalaman bertempur, alias amatir. Aku tahu mereka punya sedikit kemampuan, tapi jin-jin raksa jelas tidak bisa dibandingkan dengan Caroline. Apalagi dia ditemani oleh Brewok dan kelompoknya, gumam Sarbin. Sarbin menatap sosok Caroline yang telah berubah menjadi nenek-nenek. Perempuan itu terbaring di kasur dengan mata terbelalak. Satu-satunya tanda kehidupan adalah gerakan naik turun perutnya. Bagaimana, Bos? Jadi dibuang sekarang? Tanya seorang laki-laki yang datang ke tempat itu. Jadi, Do, buat apa juga mayat hidup ini di sini? Mengganggu pandangan saja, jawab Sarbin. Laki-laki itu memanggil temannya. Mereka lalu mengangkat tubuh Caroline, membawanya keluar dan memasukkannya ke bagasi mobil yang menunggu di halaman. Mobil itu lalu segera meninggalkan rumah Sarbin. Di bagasi, Caroline mulai menangis tanpa suara. Ia tahu nasibnya akan semakin mengerikan. Minyak batu bintang yang mengalir di tubuhnya membuat ia tidak bisa mati, kecuali jika minyak itu dikeluarkan. Caroline benar-benar menyesali kesombongannya hari itu. Meski tahu Denia dan teman-temannya berhasil mengalahkan kelompok raksa, ia menganggap itu hanya kebetulan saja. Caroline yakin jin-jinnya lebih mumpuni dan mampu membasmi kelompok Denia. Segalanya berubah ketika Mbah Kopong muncul. Dibantu oleh Pusparatri, dua jin itu ternyata bisa melawan perewangannya. Selain itu, kemampuan Denia dan kawan-kawannya juga tidak bisa diremehkan. Preman-preman yang datang bersamanya kesulitan menundukkan mereka. Beberapa orang bahkan terluka akibat senjatanya sendiri atau salah tembak. Caroline akhirnya terpaksa harus mengakui kekalahannya. Meski harus mengorbankan nyawa, Mbah Kopong berhasil menghancurkan jimat dan mustika yang tertanam di tubuhnya, termasuk mustika darah yang selama ini menjadi alat penunda ketuaannya.
Mobil berhenti. Samar-samar, Caroline bisa mendengar suara debur ombak, jerit samar, dan mencium aroma amis. Akhir perjalanan telah tiba. Sebentar lagi orang-orang yang pernah direndahkannya itu pasti akan melemparkan tubuhnya ke laut. Pintu bagasi terbuka. Orang-orang suruhan Sarbin mengangkat tubuh Caroline seperti sampah. Sekilas, Caroline bisa melihat wajah bahagia mereka. Orang-orang itu lalu menyeret Caroline sampai ke pinggir tebing. Puas hati kudo, akhirnya terwujud juga mimpiku untuk balas dendam kepada nenek ini, ujar Kriwul sambil menatap Caroline. Ayo kita lempar sekarang, Wul, biar pulangnya nggak terlalu larut, ajak Bido. Sebentar, Do, jawab Kriwul. Laki-laki itu tersenyum licik, lalu dengan cepat membuka celananya. Sedetik kemudian, terdengar suara gemericik air beraroma pesing. Caroline hanya bisa pasrah menerima penghinaan itu. Setelah puas mempermalukan Caroline, Kriwul segera mendorong nenek itu dengan kakinya. Caroline pun terjatuh bebas dan berakhir menghantam ujung karang yang berbaris di bawah. Meski tidak terluka, Caroline bisa merasakan perih di sekujur tubuhnya. Tidak lama kemudian, ratusan kepiting kecil berdatangan merubung. Sapit mereka berjuang keras untuk mengambil sedikit dagingnya untuk dimakan. Sebuah hal yang sia-sia, tapi jelas membuat penderitaan Caroline semakin bertambah. Beruntung, pasang segera tiba. Pelan tapi pasti, tubuh Caroline terapung dan terbawa arus ke tengah laut. Ketika Gundala Wereng dan Rahayu tiba di Pring Etan, pertempuran besar sedang berkobar. Kalakroda yang datang untuk membalas dendam tidak hanya ditemani oleh Kilamur dan Kilamun. Ia ternyata juga mengajak sekutunya dari bangsa manusia. Tidak butuh waktu lama bagi Gundala Wereng untuk terlibat dalam pertempuran. Sasarannya adalah Kalakroda yang saat itu sedang bertarung melawan Kiai Sahid, Sasmita, Bromokala, Puser Bumi, dan Patak Krewak. Mundurlah sedulur-sedulur, biar aku yang melawan cacing jurang ini, seru Gundala Wereng sambil menyerang Kalakroda. Demikian cerita kali ini. Kita lanjut part berikutnya insya Allah besok sore ya. Dan jangan lupa nanti malam ada Radio Horor Indonesia di channel Ada Apa Gerangan. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyimak. Terima kasih untuk semua supportnya. Jangan lupa subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.